Shalom, puji Tuhan, kita bertemu lagi pagi ini dalam ibadah GBI Arauna Online. Kita percaya bahwa dalam masa pandemi ini kita akan keluar sebagai pemenang, sebagaimana Tuhan memulihkan keadaan Sion. Jika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yes, amin. Itu janji Tuhan buat kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Ayo jemaat, katakan buat dia. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Amin Tuhan. Kami percaya bahwa kami akan pulang membawa berkas-berkas dari Engkau. Yes, kami tidak tahu akan hari esok Tuhan, tetapi selama kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, Engkau akan memegang tangan kami. Kami tahu kami bersama-sama dengan Engkau dalam masa pandemi ini ya Bapa, sehingga kami memperoleh kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan sulit
harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Amin. Yes. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Yes, amin Tuhan. Banyak ya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang. Amin. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat setengah suara katakan, tak ku fahami dalam masa menjelang. Katakan buat dia, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Amin Tuhan, kami percaya ya Bapa, Engkau selalu memegang tangan kami. Kami tidak tahu akan hari esok yang terjadi dalam kehidupan kami, tetapi selama kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, Engkau akan memegang kami ya Bapa. Karena itu kami pada pagi ini ya Bapa, kami berdoa untuk firman Tuhan yang akan dibagikan. Engkau memberikan rema ya Bapa buat Bapak Gembala ya Bapa dalam memberikan firman. Biarlah rema itu ya Bapa pada pagi ini sanggup menembus tulang sumsum sekalipun ya Bapa, untuk bisa berbicara ya Bapa, membawa kami rema yang baru ya Bapa untuk kehidupan dan minggu-minggu kami yang berikutnya. Engkau sertai ibadah kami ini ya Bapa, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat pagi saudara, senang bisa ketemu lagi dan kita berjumpa dalam keadaan yang sehat. Kita bersyukur Tuhan menolong jemaat kita, Tuhan menolong keluarga kita jauh dari mara bahaya. Saudara, kita masih ibadah online, bukan karena kita takut, tapi kita perlu berhikmat dan kita menanti kapan
Tuhan mau kita kembali bertemu secara fisik, tapi saya percaya ibadah ini tidak kurang nilainya kalau saudara mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Bulan ini kita mengambil tema tentang attitude atau sikap, saudara. Apa itu sikap? Sikap itu bicara pandangan, bicara pendapat, pendirian, prinsip hidup kita, juga reaksi kita terhadap sesuatu. Saudara, yang menentukan itu bukan persoalannya, tapi bagaimana cara kita bersikap, saudara, reaksi kita. Nah, tahukah saudara bahwa sikap itu mencerminkan reaksi hati kita, isi hati kita, dan juga siapa kita yang sesungguhnya, saudara. Dan seringkali sikap itu teruji lewat sesuatu yang sulit. Dan sikap itu juga menunjukkan apakah kita seorang pecundang atau kita seorang pemenang. Apakah kita masuk tipe the camper? Apa itu the camper? Orang yang berkemah di zona nyaman, suka tinggal di zona nyaman, atau kita climber, kita pendaki, orang yang menaklukkan setiap tantangan, kesulitan, persoalan, mengabaikan semua rasa sakit demi mencapai sebuah tujuan. Itu climber, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang sikap, seringkali kita lebih membahas bagaimana kita menang, bagaimana kita bisa menghadapi kesulitan itu dan mengubahnya jadi sebuah kesempatan. Atau kita berharap ada berkat di balik sikap itu. Semua itu tidak salah, saudara. Tetapi segala sesuatu yang tidak mengarah kepada Tuhan, maka semua itu tidak ada gunanya. Semuanya itu sia-sia. Segala sesuatu yang kita kerjakan, sikap apapun juga dalam hidup kita, itu harus terarah kepada Tuhan. Nah, saudara, bulan ini kita akan membahas satu hal yang jarang dibahas, tetapi sebenarnya itu yang sangat penting. Tentang sikap. Apa, saudara? Saya beri topik, menghormati Tuhan. Ini jarang dibahas, saudara. Kita lebih banyak membahas bagaimana karakter kita menghadapi kesulitan, karakter kita menghadapi pasangan, karakter kita, sikap kita dalam menghadapi kesulitan. Tapi jarang kita membahas tentang sikap, attitude dalam menghormati Tuhan. Apa itu menghormati, saudara? Kalau dalam bahasa Inggris ada kata to honor and to respect, itu menghormati. Menurut kamus, menghormati itu menaruh hormat, sopan kepada, misalnya kepada Tuhan atau kepada orang tua. Itu bicara tentang menghormati, kita sopan. Menghormatinya menghargai dan menjunjung tinggi, itu menghormati. Saudara, menghormati juga artinya mengakui dan mentaati tentang aturan, tentang perjanjian. Kalau kita menghormati peraturan, maka kita akan mentaatinya. Kalau kita menghormati perjanjian, maka kita tidak akan sembarangan mengingkarinya. Itulah arti kata menghormati. Mari kita buka ayatnya di Maleakhi 1 ayat yang ke-6, yang menjadi ayat tema kita pada pagi ini, saudara. Dikatakan di Maleakhi 1 ayat 6, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Saudara, ayat ini merupakan kelanjutan karena di beberapa ayat sebelumnya, di ayat pertama, maka kitab Maleakhi dibuka dengan ucapan ilahi. Saudara, ini sesuatu pesan yang langsung profetis, bukan sebuah cerita lagi, tetapi Tuhan yang berkata-kata secara langsung. Saudara. Dikatakan di ayat 1, kita lihat ke ayat 1, tadi ayat 6 kita baca ayat 1, ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Saudara, ayat ini dibuka dengan ucapan ilahi, saudara, tadi dikatakan. Maleakhi itu ditulis sesudah bait Allah dibangun kembali. Ya, kita tahu bahwa 70 tahun orang Israel dibuang di pembuangan di Babel, dan kemudian oleh pemulihan yang ajaib mereka bisa pulang membangun bait Allah kembali, saudara. Dan kita tahu bahwa mereka ada di Babel bukan karena Tuhan kejam,
tetapi karena mereka meninggalkan Tuhan. Nah, apa yang terjadi ketika mereka kembali dari pembuangan? Ternyata perilaku mereka masih belum berubah. Khususnya dalam menghormati Tuhan. Ada banyak orang sudah ditolong Tuhan, belum tentu sikapnya berubah. Nah, saudara, di ayat 2 tadi Tuhan sendiri berkata, aku mengasihi kamu. Tadi kita baca. Sayangnya orang Israel umatnya tidak menyadari bahwa Tuhan mengasihi mereka. Bahkan mereka mempertanyakan, bagaimana caranya Engkau mengasihi kami? Sudah ada banyak orang suka bertanya kepada Tuhan demikian. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka. Kita tahu bahwa Yakub, tadi dikatakan aku mengasihi Yakub, membenci Esau. Yakub itu anak bungsu, tapi bukan cuma anak bungsu. Nama Yakub itu seperti sebuah julukan, artinya sebenarnya penangkap tumit. Tapi itu menjadi sebuah julukan, Yakub itu penipu. Yakub itu pendosa. Saudara, ini gambaran dari kita, anak-anak Tuhan. Kita ini dulu pendosa dan kita dikasihi Tuhan. Tapi banyak orang masih mempertanyakan bagaimana Tuhan mengasihi aku. Saudara, kalau surga menyatakan rahasianya kepada kita, kita akan malu. Rahasianya di Yohanes 3:16. Tuhan mengasihi kita lebih dari yang saudara dan saya pikirkan. Dia beri yang terbaik yang dia punya, putranya yang tunggal, supaya kita yang berdosa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah kita dikasih Tuhan? Nah, saudara, banyak orang tidak menyadari kita itu dikasih Tuhan. Nah, saudara, ketika kita tidak menyadari kita dikasih Tuhan, kita akan sulit menghormati Tuhan. Akan sulit. Mari kita renungkan bahwa Tuhan mengasihi kita seperti Dia mengasihi Yakub. Yakub itu orang yang minder, anak kedua, tidak dipedulikan sama bapaknya. Karena yang disayang bapaknya justru Esau. Tetapi di tengah kondisi begitu, Tuhan memilih Yakub. Sama, kita ini sebenarnya semua sampah, para pendosa. Tapi Tuhan mengasihi kita, saudara. Menyadari kasih Tuhan akan membuat kita menghormati Tuhan. Tadi ada kata menghormati. Ada yang unik dari kata menghormati ini, karena kata menghormati ini di dalam bahasa aslinya dipakai kata kabet atau kabat. Kita tahu bahwa kata kemuliaan Tuhan dipakai kata kabut. Apa itu kabet, kabat, kabut? Waktu saya membuka kamus, maka kata ini berarti memuliakan. Tapi ada satu kata di antara terjemahan-terjemahan itu dikatakan kabet, ya, menghormati itu membuat berbobot. Mari kita pikirkan membuat berbobot. Jadi waktu saudara menghormati Tuhan, kau sedang membuat Tuhan menjadi berbobot. Nah, pertanyaan sebaliknya mungkin saudara berkata begini, berarti kalau saya tidak menghormati, dia tidak berbobot. Tidak, saudara. Saudara menyembah atau tidak, saya menyembah atau tidak, Tuhan tetap berbobot. Dia tetap mulia. Tapi yang rugi adalah kita, saudara. Yang rugi adalah kita semua, saudara. Ketika kita tidak menghormati. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita tidak menghormati Tuhan, kita yang kehilangan Tuhan. Bukan Tuhan kehilangan kemuliaannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sikap hormat itu digambarkan tadi seperti seorang anak yang menghormati bapaknya, seperti seorang hamba yang menghormati tuannya. Nah, saudara, kita akan masuk di dalam seorang anak menghormati tuannya. Tadi ada permainan kalimat, jika aku ini Bapa, ya di ayat yang ke-6 tadi, jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Saudara, seperti apa rasa hormat dalam hubungan anak dengan bapaknya? Kalau saudara dibesarkan dalam lingkungan yang otoriter, maka saudara akan menghormati orang tua dengan ketakutan. Takut kena amuk, kena pukul, takut dikata-katai, tetapi bukan itu. Karena dalam hubungan bapa dan anak yang digambarkan surga, maka bukan seperti barak militer, melainkan hubungan yang akrab dan hangat antara ayah dan anaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak yang tumbuh tanpa pengorangtuan yang sehat akan sulit menghormati Tuhan. Ya, sulit menghormati Tuhan dalam kehangatan. Yang ada dia menghormati Tuhan dalam ketakutan. Nanti saya dipukul, nanti saya kena kutuk.
Tapi kalau saudara dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sehat dan berfungsi, maka yang terjadi kau akan menghormati Tuhan dalam kehangatan, dalam kasih, dalam hubungan yang indah. Ya. Kalau kita tidak memiliki gambaran Bapa dan anak, maka yang ada dalam hubungan Bapa dan anak dengan Bapa di surga adalah ketakutan akan ancaman. Atau sebaliknya, kita bersikap sembrono karena kita dibesarkan oleh orang tua yang gampangan, tanpa disiplin. Oh, kita sembarangan, kita menganggap Tuhan gampang, saya nggak ibadah juga nggak ada masalah, saya nggak berbuat baik juga nanti Tuhan tetap mengasihi saya. Itu anak gampangan. Tapi anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang hangat dan penuh disiplin, maka dia menghormati Tuhan dengan penuh kasih. Dia menghormati Tuhan dengan perasaan yang megah, bangga. Menghormati ini dalam hubungan bapa dan anak seharusnya menghormati dengan penuh kagum dan kebanggaan seorang anak terhadap orang tuanya. Oleh karena itu, saudara, kita perlu membangun rasa bangga kepada akar keluarga kita. Saya dulu terluka dengan keluarga. Tapi ketika hati saya pulih, saya bangga. Saya bangga yang saya ingat dari orang tua saya adalah yang terbaik. Papa saya bisa rela tidak makan. Ketika lihat anaknya suka makan itu, dia rela tidak makan. Nanti tahunya setelah papa saya punya cucu, setiap kali dia kepengin makan enak, dia pergi jauh. Dia cari makan enak. Karena ketika dia makan enak bersama cucunya, ketika cucunya suka, anaknya suka, papa saya nggak tega makan. Saya bangga, saya punya papa yang penuh kehangatan. Kita bangun rasa hormat kepada orang tua kita. Nah, sekarang seorang hamba menghormati tuannya. Tadi seorang anak menghormati bapaknya. Sekarang gambaran menghormati Tuhan seperti seorang hamba menghormati tuannya. Tadi dikatakan, jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Di ayat 6 tadi, saudara. Saudara, rasa hormat dalam hubungan hamba dengan tuannya. Mari kita lihat satu contoh di Kejadian 39, ayat yang keempat. Saudara, di sana dikatakan Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan atas segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Saudara, cerita tentang Yusuf adalah Yusuf jadi budak yang dipercaya. Saudara tahu bahwa budak itu tidak dibayar. Budak itu adalah hamba terikat. Keistimewaan budak adalah ketika dia boleh melayani tuannya. Nah, mari kita lihat seperti apa seorang budak menghormati tuannya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar tentang budak yang menghormati tuannya, dari kisah Yusuf tadi, yang pertama ada takut dan kegentaran yang penuh penghormatan. Takut dan gentar yang penuh hormat. Ada orang takut dan gentar tapi tidak hormat, tidak sopan, tidak menghargai. Di depan iya, oh iya pak, iya. Di belakangnya, dia kasih tangan. Di belakangnya dia mengancam, di belakangnya dia mengata-ngata. Itu bukan hormat. Itu hanya takut. Tapi yang saya katakan, seorang budak menghargai tuannya, takut dan gentar yang penuh penghormatan. Lalu seperti apa tadi seorang hamba budak menghormati tuannya? Menganggap bahwa melayani adalah sebuah kehormatan. Tadi dikatakan oleh Yusuf itu boleh melayani. Lawannya boleh apa, saudara? Tidak boleh. Bukan masalah mau atau tidak mau. Kalau sudah budak dengan tuannya, boleh dan tidak boleh. Kalau saudara mengerti prinsip ini, seorang hamba menghormati tuannya, maka pelayanan yang saudara terima itu sebuah kehormatan. Nah, mereka yang menghormati Tuhan sebagai tuannya, ia akan menganggap pelayanan sebagai sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia. Saudara akan berkata begini, gereja kan yang butuh saya. Oke, gereja butuh saudara. Gereja butuh saya juga. Tapi tanpa saya, tanpa saudara, Tuhan tetap punya cara untuk pelayanannya bisa berjalan. Hubungan adalah tadi tuan dan budak. Jadi tidak fokus kepada uang, tidak fokus kepada upah, melainkan kepada kehormatan. Karena budak itu diperkenankan, diperbolehkan untuk melayani dan mendekat kepada Tuhan. Budak itu tidak digaji, tadi saya katakan. Yang ada hanyalah dipercaya. Saudara, kalau kau menyadari kau cuma budak, hamba,
maka ketika engkau diberi kepercayaan melayani, maka kau akan menghargainya sedemikian rupa. Tadi kita bicara tentang hubungan Bapa dan anak. Bapa berkenaan dengan rasa hormat, Tuhan berkenaan dengan rasa takut. Kalau engkau anak, kau pasti menghormati Bapakmu. Kalau engkau hamba, engkau akan punya rasa takut yang hormat kepada Tuhanmu. Tadi di Maliaki 1:6b dikatakan, firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ada banyak orang seperti di ayat ini, sudah menghina Tuhan tapi masih nggak tahu. Atau pura-pura nggak tahu. Menghina itu artinya merendahkan, memandang rendah, memandang hina, menganggap tidak penting. Saudara, apakah kau menganggap Tuhan itu penting buat hidupmu? Kalau kau menganggap Tuhan tidak penting, kau sedang menghina namanya, saudara. Ini adalah sikap yang sangat kurang ajar terhadap Tuhan. Banyak kali kita menghina Tuhan dengan sengaja, namun kita tidak merasa. Saudara seringkali memperlakukan Tuhannya sebagai ATM, tukang pukul. Kalau lagi marah sama teman, Tuhan hajar dia Tuhan biar dia tahu rasa. Saudaranya menganggap Tuhan sebagai satpam saudara untuk jaga rumahmu. Padahal dia Tuhan, Raja di atas segala raja. Nah di ayat selanjutnya 7, bagaimana cara mereka menghina Tuhan, para imam tadi. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Saudara, khusus yang kau yang terlibat di pelayanan, mimbar adalah meja Tuhan. Mari hormati pelayananmu, karena itu miliknya Tuhan. Di ayat 8, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang ditimpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik? Apalagi menyambut dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Tuhan sampai gambarin begini. Tuhan itu raja. Dia bandingkan dengan bagaimana orang-orang bersikap kepada bupatinya. Bupati itu masih di bawah jauh sekali. Raja itu pemegang kekuasaan tertinggi. Orang kepada bupati aja nggak berani sembarangan. Seharusnya kepada raja di atas segala raja, kita tidak sembarangan. Memang kita tidak lagi mempersembahkan korban seperti di perjanjian lama. Tapi prinsip rohaninya masih berlaku, saudara. Karena dikatakan, karena itu di Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, prinsip dari menghormati Tuhan masih berlaku sampai hari ini sekalipun kita tidak mempersembahkan korban seperti dalam perjanjian lama. Tapi prinsip kekudusan, kebenaran, prinsip kasih tidak akan pernah berubah. Perjanjiannya bisa berubah, tapi prinsipnya tidak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tadi dikatakan mereka menghina Tuhan dengan menganggap enteng persembahan. Saudara ngasih cacat saja, itu menghina, apalagi kau tidak mengasihi. Apalagi saudara tidak memberi. Saudara, saya mau katakan begini. Tidak ada penyembahan tanpa persembahan. Itu prinsip penyembahan. Jangankan tidak memberi. Memberi cacat saja itu sebuah penghinaan. Apalagi kalau tidak memberi. Mari kita membuka hati untuk firman Tuhan. Bagaimana kita perlu membangun rasa hormat kepada Tuhan. Tadi ada anak, tadi ada hamba. Oleh karena itu mari kita belajar membangun roh keanakan. Bagaimana membangun roh keanakan? Itu dimulai dari keluarga. Keluarga yang disfungsional membuat seorang sulit tumbuh dalam rasa hormat. Saudara, kami tidak heran ketika ada orang tidak menghormati hamba Tuhan, ada orang tidak menghormati ibadahnya, karena sesungguhnya mereka tidak puas dengan akar keluarganya. Orang yang sulit menghormati Tuhan biasanya sulit juga menghormati keluarganya. Saudara, kenapa ada orang yang sulit
tumbuh dalam rasa hormat? Karena dia sendiri tidak bisa menghormati dirinya. Saudara, orang yang tidak sopan itu sebenarnya tidak menghormati dirinya. Ada beberapa hal praktis untuk membangun spirit keanakan dalam roh kita pribadi maupun kepada generasi selanjutnya. Saudara, beberapa praktis ini adalah ajari anak-anak untuk sopan. Karena dari situlah ketaatan dan ketertiban berawal. Itu sebabnya kenapa waktu kita masih ibadah bersama, saya suka menyapa anak-anak. Kayak orang gila, hai selamat pagi, hai Tuhan berkati. Kenapa? Lagi ngajari anak-anak untuk sopan. Ketika anak itu jawabnya harus selamat pagi. Kenapa? Karena dari kesopanan orang itu bisa muncul taat dan tertib. Ajari anak-anak untuk bermurah hati agar dia tahu memberi. Latih anak-anak untuk tidak cengeng dan tidak mudah menyerah, agar ia tidak mudah menyalahkan Tuhan waktu situasi nanti kelak sulit. Ajari anakmu berjuang supaya dia tidak mudah menyalahkan Tuhan, menyalahkan istri, suami, anak-anak, menyalahkan pasangan, menyalahkan situasi. Latih anak kita bersikap benar dalam beribadah dengan memberi teladan yang baik. Saudara, saya sampai hari ini walaupun ibadah online, saya rapi seperti ibadah di gereja. Duduk 15 menit sebelum ibadah, setengah jam sebelum sudah selesai mandi, duduk mendengarkan firman atau dengarkan siaran ibadah dari hamba Tuhan lain. Dan jadikan keluargamu sebagai tempat yang aman dan penuh kehangatan, bukan seperti barak militer dengan disiplin yang terlalu keras dan penuh dengan hukuman. Dan juga jangan jadikan keluargamu sebagai panggung Broadway, panggung pertunjukan. Nanti anakmu akan tumbuh jadi orang yang suka pamer, suka kepujian, mencari pujian dari orang lain. Ajari anakmu sehat dalam cara pandang diri, dalam penghargaan yang cukup. Sekarang membangun roh kehambaan. Latih anak kita bersikap rendah hati, agar ia tahu menempatkan diri dengan benar di hadapan Tuhan. Bahwa kita hanyalah hamba, bukan Tuhan. Saudara, kenapa banyak orang, bahkan jemaat kita ya, suka pelihara anjing? Kenapa? Saudara, kasih makan anjing, rawat dia baik-baik, dia akan mendekat dengan manja. Dia merindukan saudara. Bukan cuma itu, dia akan bela saudara. Saya ingat waktu papa saya pelihara Doberman. Setiap malam ketika ada pembantu atau kami keluar ke WC kami masih terpisah dari rumah karena rumah zaman dulu. Anjing Doberman kami duduk di depan pintu, jagain. Makanya waktu dijual, dikasih ke orang, pembantu saya nangis duluan karena anjing ini setia. Saudara, Tuhan mau kita punya kerendahan hati. Waktu engkau diberkati, jangan berkata, oh memang pantas anak Tuhan harus diberkati. Itu bukan roh kehambaan. Waktu engkau diberkati, engkau bisa sambil berkata, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan rendah hati engkau menyembah Tuhan. Ajar punishment and reward yang tepat agar mereka tahu bahwa Tuhan adalah pemberi upah. Saudara, jangan terlalu mudah memberi apa-apa kepada anakmu. Anakmu perlu berjuang. Ajari anak kita tentang kebesaran Allah, bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Hamba yang tahu kebesaran tuannya, dan dengan demikian dia bisa memiliki rasa takut yang benar. Kenapa anak kita tidak takut Tuhan? Karena dia tidak tahu prinsip kehambaan. Waktu kita memberitahu bahwa Tuhan kita raja di atas segala raja, kita cuma hamba, maka anak kita akan belajar menghargai, menghormati Tuhan. Dan dia akan tahu bahwa Tuhan itu maha besar, layak disegani, dihormati. Lalu saudara kembali beri keteladanan kepada anakmu dalam menghormati Tuhan. Saya akan tutup dengan beberapa tips praktis membangun jemaat, membangun sikap hormat kepada Tuhan. Pertama, tepat waktu dalam ibadah. Sekalipun itu ibadah online, saya tepat waktu. Tadi saya sudah katakan 15 menit sampai setengah jam sebelum ibadah saya sudah selesai mandi. Sudah siap duduk di depan TV. Karena ketika kita datang di jam yang tepat, kita sudah terlambat sebenarnya. Kesiapan. Pertanyaan saya sederhana. Waktu saudara ibadah online, apakah engkau siapkan dirimu dengan rapi, bersih, sopan, sekalipun tidak ada orang lain yang lihat?
engkau mandi rapi, bila perlu pakai minyak wangi. Saya lakukan itu, saudara. Atau saudara berpikir, ibadah di rumah gampang, masih pakai baju daster. Saudara berani ketemu orang, misalnya wali kota pakai baju daster, menghadap ke kantornya beliau. Sayang kita terlalu berani kepada Tuhan. Lalu persembahan. Selain persembahan, bicara kemurahan hati. Ketika engkau murah hati, engkau akan mudah memberi persembahan. Alkitab berkata, bertolong-tolong Allah menanggung bebanmu. Apakah engkau mau menanggung bebannya orang lain yang engkau mampu pikul? Lalu juga ada satu yang penting, rasa hormat terhadap pemimpin rohani. Kalau engkau menghormati Tuhan, engkau pasti akan menghormati hamba-hambanya. Sekalipun tidak di depannya, engkau pun tidak akan mengata-ngatainya. Saudara bisa beda pendapat dengan gembalamu, engkau bisa beda pendapat dengan hamba Tuhan, tapi ketika engkau mengata-ngatai dan engkau mengusik urapannya, maka engkau akan berhadapan dengan Tuannya. Satu ayat di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Siapa tangan Tuhan yang kuat itu? Gembala saudara, pemimpin rohani di kelompok sel saudara. Banyak orang suka mencaci pemimpin yang mereka anggap tidak benar secara moral dan integritas keuangan. Namun faktanya orang itu tetap beribadah di gereja itu, saudara. Karena memang tujuannya dia mencaci. Dia tidak punya rasa hormat kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita menghormati Tuhan, menghormati hamba Tuhan, menghormati pelayanan. Mari kita menghormati waktu. Mari kita menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Hari ini kami belajar tentang sikap menghormati Tuhan. Kalau ada bagian kami yang tidak menghormati Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biar kami memiliki roh takut akan Tuhan, bukan karena takut kena kutuk, atau karena kami ingin dapat berkat, tapi takut akan Tuhan yang penuh hormat karena kami mengasihi Engkau. Berkati firman yang sudah kami dengar, dan beri kami kesadaran sepenuhnya, untuk kami belajar menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami berdoa untuk setiap kebutuhan jemaat-Mu. Mereka yang sakit, aku berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan ilahi terjadi. Mereka yang sedang menghadapi kesulitan keuangan, usaha, pekerjaan, Tuhan kiranya memberikan hikmat, kuasa-Mu untuk mereka menuju sukses. Kami berkati keuangan jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, buka pintu-pintu berkat bagi mereka yang sedang kesulitan dalam pernikahan. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Kami percaya ada jalan keluar untuk setiap kesulitan pernikahan. Dalam nama Yesus, turun kasih ilahi, turun rasa hormat ilahi dalam setiap keluarga. Kami bersyukur buat pagi ini. Kami berdoa terus untuk kota dan bangsa kami. Kami percaya virus ini akan berhenti di dalam nama Yesus. Kami percayakan ada vaksin obat terbaik yang menghambat jalannya virus ini. Berkati pemerintah dan bangsa kami, beri kekuatan baru seperti pada burung Raja Wali. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah pagi ini. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.